Baik ya, ini checklistnya. Yang pertama, Anda perlu mendefinisikan apa visi Anda, apa yang ingin dicapai dan bagaimana berharap untuk mencapainya. Ya, jadi samalah kayak seperti kalian kalau membuat bisnis plan seperti pada umumnya. Kemudian yang kedua, apa model bisnis dan pendapatan Anda? Yaitu apa? Sumbernya, bentuknya, apakah itu bisnis kuliner, apakah itu bisnis menjual produk yang unik, apakah Anda membuat produk yang customized, atau Anda memberikan pelayanan, misalnya kalian menyediakan seperti yang mungkin kalian tahu ada kartunama.com gitu ya, dia sebetulnya mencetak kartu nama sesuai dengan desain yang kita berikan ya, jadi banyak sekali opportunity untuk membuat sebuah bisnis. Kemudian yang ketiga adalah siapa dan di mana target pemirsanya. Kita harus bisa mendefinisikan siapa sih buyer kita gitu ya, supaya nanti waktu kita sudah launch bisnis e-commerce-nya, nanti kita akan bisa menentukan pemasaran seperti apa yang kita akan laksanakan. Kemudian selanjutnya kita juga akan mengecek ya pasarnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita udah tahu seperti apakah customer kita, nanti kita harus mendefinisikan kondisi pasarnya. Apakah banyak pesaing, apakah tergolong kamu itu seperti di blue ocean gitu ya, jadi tidak begitu banyak pesaing. Ya. Kemudian kalian selanjutnya juga harus menentukan asal konten yang akan Anda persiapkan untuk situs tersebut. Okay. Langkah berikutnya, lakukan analisis SWOT. Saya yakin Anda udah pernah belajar juga analisis SWOT dari mata kuliah lain, ya. Tapi nanti saya review sedikit. Kemudian kembangkan e-commerce presence map. Nah, ini penting banget ya, peta dari e-commerce, kehadiran e-commerce kita itu seperti apa. Lalu kita kembangkan jadwal untuk pengembangan e-commerce dan akhirnya kembangkan anggaran terperinci. Nah, jadi semua checklist ini akan memandu kalian dalam mempersiapkan sebuah e-commerce. Nah, untuk yang poin yang di atas ini, saya pikir saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar ya. Sekarang saya langsung masuk aja ke SWOT. Oke, analisis SWOT. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang saya ingin tekankan kalau SW itu kamu melihat ke dalam perusahaan kita, gitu ya. Kalau OT itu kita melihat situasi eksternal, ya. Jadi itu perbedaannya yang kalian harus ingat karena kadang-kadang ada yang kesulitan membedakan strength dengan opportunities, gitu ya. Ada yang juga yang kesulitan membedakan weakness dengan threat. Yang perlu dipikirkan pada saat membedakan itu adalah ini dari mana? Apakah ini sesuatu yang kita bisa kendalikan atau sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan? Kalau kita bisa kendalikan, itu biasanya adalah internal kita. Jadi antara strength atau weakness. Kalau misalnya tidak bisa dikendalikan, di luar kendali kita, misalnya kayak sekarang nih ya, sekarang itu banyak demo kan di Bandung, di Jakarta, karena keluarnya Omnibus Law dan sedikit banyak usaha-usaha terpengaruh. Karena biasanya orang tidak ragu-ragu untuk keluar, sekarang mereka menahan diri, menunggu sampai reda. Ya, nah yang seperti itu, apakah di dalam kendali kita? Tentu saja tidak. Dan itu berarti apa? Itu adalah threats, bukan weakness. Ya, di saat lain kita juga punya pemikiran, misalnya kita punya kelebihan nih bahwa e-commerce kita itu kita menjual produk yang unik, yang betul-betul tidak ada desainnya dimanapun saja. Nah, dan desain itu sendiri kan kendali kita. Oleh karena itu adalah kekuatan, bukan opportunity, ya, tapi adalah kekuatan kita. Baik, nah ini saya kasih contoh ya untuk strength misalnya, ya, untuk sehubungan dengan e-commerce. Situs yang sekarang ada ya pesaing-pesaing dalam tanda kutip gitu ya, itu belum melayani kebutuhan pasar. Kemudian situs e-commerce yang kita rencanakan punya pendekatan unik dan navigasi untuk e-commerce site-nya mudah. Bisa personalize, lebih baik customer dan kita bertumbuh sesuai dengan customer-nya bertumbuh. High value market segment, maksudnya kita sebetulnya bisa mendapatkan profit margin yang tinggi. Dan terakhir, superior social strategy. Untuk weakness-nya, misalnya kita merencanakan sesuatu, kita bilang, wah kita sekarang keuangannya terbatas. Terus kita orang baru nih, kita bukan orang yang pernah berkecimpung di dunia e-commerce, ya, sehingga itu membahayakan, akhirnya menjadi kelemahan kita.
tidak ada user yang memang pelanggan yang sudah ada belum punya. Terus kita susah belum dapat media attention, belum ada web design expertise, ya. Terus nggak punya computer background, itu kelemahannya, ya. Kesempatan apa di luar? Kemampuan melayani pasar yang besar, ya. Lalu bisa mendapatkan market share yang besar dan juga bisa berpotensi mengembangkan situs-situs yang lain. Ancamannya, apa yang kita lakukan bisa di-copy dengan mudah oleh kompetitor. Kemudian advertiser mungkin nggak mau mencoba situs yang baru, mereka pengen pakai yang sekarang udah pakai. Lalu yang terakhir, rapid pace of technological development itu karena saking cepat pengembangan teknologi mungkin kita belum tentu mengikuti, ya, bisa mengikuti. Lalu low market entry cost, maksudnya bisa dengan mudah pesaing baru masuk ke dalam pasar kita. Ya, ini contohnya aja untuk sebuah e-commerce kita akan pendekatannya seperti ini. Nanti kalian perlu melakukan analisis ini terhadap rencana yang kalian akan lakukan. Selanjutnya kita perlu merencanakan yang namanya e-commerce presence. Ya, kehadiran kita di itu seperti apa? Biasanya ada 3 tipe, ya, website, sosmed, atau offline, ya, yang pasti 3 kategori ini. Nah, setelah kita tahu kita mau yang mana, misalnya kita cuma mau di website dan sosmed aja, gitu, bisa aja kan? Atau kita nggak mau deh, kita benar-benar nggak mau, kita pengen di sosmed, boleh, gitu ya. Tinggal kita pilih platform apa yang kita mau pakai. Kalau kita di website tuh pilihannya ya traditional website, bisa mobile, bisa tablet, kemudian activity-nya bisa search, display, affiliate, dan sponsorship. Untuk sosmed, ya ini yang paling beken sekarang, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, blog, ya. Dan aktivitas yang bisa kita lakukan melalui sosmed itu conversation, engagement, sharing, sama advice. Untuk offline media, kalau misalnya kita masih pakai, itu bisa pakai print, bisa pakai TV, atau bisa pakai radio. Ya, jadi TV itu bukan YouTube, ya, maksudnya TV siaran. Nah, aktivitas yang bisa kita lakukan misalnya education, exposure, dan branding. Ya, tinggal sekarang nanti kalian pengen seperti apa kehadiran e-commerce-nya. Jadi saya perhatikan juga, misalnya nih, saya kan suka ikutan race lari, ya. Nah, saya perhatikan ternyata contohnya 99 Virtual Race itu dia jualan juga tuh sebetulnya. Dia jualan, dia ada shop-nya, ya. Tapi kalau saya cek dia tuh nggak punya website. Jadi dia tuh benar-benar cuma ada di mobile. Ya, dia cuma ada di mobile, kemudian dia itu mengandalkan yang komunitas itu. Ya, contoh lain, saya juga suka bikin jersey gitu ya, atau pesan jersey ke company namanya brave.co.id. Brave.co.id saya perhatikan juga nggak ada websitenya, adanya apps. Ya, memang menarik pilihan itu. Dan kebalikannya ada yang cuma website tapi nggak ada mobile apps-nya. Ya, jadi tinggal kita pastikan aja kita pengen dari mana. Dengan zaman sekarang sebetulnya kalian nggak bisa mengembangkan mobile, ya. Kalau saya sih merasa bahwa, dan bukan merasa aja, sebenarnya ada buktinya bahwa kalau misalnya kita pakai mobile application untuk e-commerce itu sebetulnya penjualan bisa meningkat dengan signifikan. Oke. Nah, selanjutnya kita harus membuat jadwal, ya. Jadi pada saat kita mengembangkan e-commerce kita harus merencanakan untuk peluncurannya. Jadi biasanya ini fase-fasenya, ya. Ada perencanaan, ada pengembangan websitenya sendiri, terus ada penerapan websitenya di launching, kemudian kita baru ngerjain sosmed, baru ngerjain sosmed baru dikerjain sosmednya, ini planning dulu, baru implementasi, baru terakhir mobile. Ya, kenapa? Karena biasanya ini dilaksanakan dengan catatan bahwa semua datanya udah ada, jadi mobile itu cuma interface aja, gitu ya. Kalau saya sih memang lebih suka kalau ada website dan mobile, kan menurut saya lebih efektif juga. Oke, nah kita bisa buat list activity-nya, ya. Ini sebagai contoh, kalau planning berarti kita rencanakan mau ditaruh di mana, untuk pencapaiannya tandanya pakai mission statement. Pengembangan website, ya, bisa ambil kontennya, kemudian bikin site-nya juga, ya. Jadi ini udah ada website plan, web implementation-nya kita bikin, dan termasuk di dalamnya bikin keywords, bikin meta tag, bikin SEO, ya. Dan juga ada berbagai potensial sponsor. Sosmed plan, ya, jadi kita cek yang mana yang paling sesuai untuk produk macam kita. Sosmed implementation, kita mau bikin Facebook, Twitter, Pinterest, atau Instagram, atau dan lain-lain. Ya.
dan mobile plan kita pikirkan yang mana yang paling baik untuk bisa supaya akses dari mobile device itu mudah sekali kepada website kita. Ya, jadi ini contoh, nanti bisa dibuat juga di dalam perencanaan kalian untuk proyek. Selanjutnya membuat anggaran ya. Nah, kalau membuat anggaran, ini yang pasti pakai Excel ya supaya lebih mudah. Nanti kalian bisa estimasikan biaya setiap komponen. Ya. Mungkin soalnya saya lupa ya, saya bisa kasih contoh. Tapi harusnya kalian bisa search dari bineka.com contohnya ya. Nanti dicek sama berbagai sumber lainnya. Hosting itu mau berapa, telecommunication berapa, software berapa, hardware berapa, marketing berapa, desain berapa, konten berapa. Nah, kalau yang persenan ini adalah komposisi yang biasanya di-spend gitu ya oleh perusahaan-perusahaan e-commerce. Ya. Kalau kalian beda dari ini, nanti dalam perencanaannya nggak masalah ya, tapi pokoknya kalian nanti akan buat agak realistik dengan pemikiran mau beli invest apa aja. Kemudian dengan demikian kalian bisa melihat biaya seperti apa sih yang kalian perlu sisihkan untuk bisa mendapatkan untuk membuat sebuah e-commerce.